Baiklah ya, kali ini kita akan membahas topik yang lain, di mana kita akan membahas tentang mengenai prosesor. Jadi betul-betul akan kita ungkap mulai dari dasar. Nanti ke depannya kita akan membahas tentang prosesor-prosesor yang canggih. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu prosesor itu adanya di mana, kemudian bentuknya bagaimana. Untuk itu saya mulai dulu. Silahkan Anda lihat, jadi ini bisa dizoomkan ke sini, bagi yang di rumah bisa melihat, sedangkan yang ada di forum ini bisa melihat langsung ya. Tapi yang nanti melihat di rumah itu akan bisa lihat jelas. Ini saya tampakkan sebuah PC desktop yang ada di sini. Nah, ini adalah sebuah PC desktop. PC desktop ini di bagian luarnya, ini saya tunjuk ini. Ini yang dikenal dengan nama casing, orang umum bilang begitu. Padahal sebenarnya itu katanya ada ini. Sebentar ya, saya katakan yang warnanya hitam, karena yang warnanya biru ini nggak begitu jelas. Dia disebut dengan nama ini, case. Tapi orang umum biasa menyebutnya dengan nama casing. Harusnya casing, case, gitu ya bacanya di sini. Yang artinya ini adalah wadah atau kotak pembungkus. Ini. Seperti dilihat di sini, ini memang sebuah wadah casing ini. Jadi casing ini hanya wadahnya saja, tidak termasuk yang ada di dalamnya. Nah, biasanya casing yang digunakan untuk sebuah PC desktop itu terbuat dari logam. Nah, fungsinya apa? Fungsi daripada case ini sebagai tempat atau wadah dirakitkannya berbagai macam perangkat PC itu sendiri. Di sini di dalamnya banyak sekali perangkat. Di situ ada motherboard, kemudian ada PSU atau power supply unit yang biasa disebut power supply saja, kemudian ada kartu grafis, prosesor dan lain sebagainya. Jadi case atau wadah itu adalah tempat dirakitkannya berbagai perangkat komputer. Itu fungsinya. Kita tidak akan bicara lebih panjang mengenai case itu sendiri. Nah, case ini selain seperti itu, fungsinya adalah sebagai pelindung agar perangkat yang di dalamnya yang rentan terhadap kerusakan ini dia menjadi aman. Itu sebabnya kalau sudah ada case ini jangan pernah ini dibuka saat dioperasikan. Itu nanti kita bahas belakangan. Itu fungsi daripada case itu sendiri. Case ini juga macam-macam ya. Kalau yang berdiri ini disebut tower, tapi ada yang tidur itu disebut baby case seperti itu. Nah, kemudian di sini yang satu ini adalah power supply. Nama lengkapnya itu adalah power supply unit. Ini saya tuliskan ya. Biasa disebut PSU. Ini power supply unit. Ini. Artinya unit penyuplai daya. Ini yang saya tunjuk, bisa ya di zoom dikit. Ini PSU. Jadi kependekan dari power supply unit, orang umum biasanya menyebutnya power supply saja. Kalau di Indonesia kan itu sering disebut dengan nama satu daya. Tapi yang paling banyak digunakan power supply. Oke lah, silahkan. Tapi nama ilmiahnya adalah power supply unit. Apa fungsi dari power supply unit ini? Fungsinya kurang lebih seperti ini ya. Dia mengambil listrik dari sumber listrik. Nah, sumber listrik yang dimaksud kalau di sini kebanyakan PLN itu ya, dari PLN itu ya. Jadi dia mengambil listrik AC dari sumber listrik, kemudian dia mengubahnya
menjadi arus DC dari AC, dia diubah menjadi DC, kemudian dikeluarkan dalam bentuk berbagai macam voltase. Ada yang 12 volt, 5 volt dan sebagainya yang nanti akan disalurkan ke seluruh perangkat yang ada di sini yang membutuhkan. Makanya nanti dalam power supply itu warna-warni itu kabelnya. Contoh ya, di sini ada yang kuning itu 12 volt, kemudian yang merah 5 volt, kemudian ada yang oranye 3,5 volt. Itu nanti kita pasti. Yang jelas fungsi dari power supply ini adalah mengubah arus DC dari sumber listrik menjadi mengubah arus AC dari sumber listrik menjadi arus DC yang nanti akan disalurkan ke berbagai perangkat komputer yang membutuhkan. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Ini mungkin nggak terlihat ya di situ. Ini ada perangkat penyimpan data yang dikenal nama hard disk ya, hard disk drive namanya itu. Ini ya, kalau disingkat itu HDD, itu nama ilmiahnya ini hard disk drive. Nah, biasa disingkat HDD. Tapi orang umum menyebutnya hard disk saja ya. Ini salah kaprah. Sebetulnya kalau hard disk itu ya piringannya itu aja. Nanti ada bahasan sendiri mengenai itu. Nah, ini lebih umum juga disebut dengan nama hard drive. Kadang-kadang orang bilang menyebutnya begini, hard drive. Kayak begini ya, sehingga disingkat hard disk. Ada yang menyebutnya ini. Nama umumnya adalah storage. Ini orang kadang menyebut ini. Padahal storage ini artinya media penyimpan ya, storage. Nah, storage itu banyak. Salah satunya adalah hard disk ya, ada SSD itu juga storage gitu. Ya, tapi sudahlah, silakan menyebut ini adalah nama umum. Lebih spesifiknya ini saya lihat di sini adalah hard disk drive. Kemudian di atasnya ini ada optical disk drive yang disingkat ODD. ODD, optical disk drive. Kita tuliskan dulu. Nah, apa optical disk drive? Contohnya di sini ya, ada CD-ROM drive, ada DVD-ROM drive. Jadi ini ya, CD-ROM drive, dan ada DVD-ROM drive. Nah, ada dua macam ini umumnya. Ini saya lihat, nggak tahu apa yang ada di dalam ya, tapi ini di antara dua ini. Tapi ini nama umumnya ODD, optical disk drive. Itu ada beberapa macam, di antara lain ada CD-ROM drive dan DVD-ROM drive. Ada juga DVD combo ya di sini. Jadi nama ilmiahnya aslinya ada drive-nya. Jadi kalau orang bilang yang di sini ini untuk pemutar CD itu, dia bilang CD-ROM itu adalah salah. Ya, yang benar CD-ROM drive. Sedangkan CD-ROM itu adalah kepingan lempengan CD-nya itu sendiri. Sama aja DVD itu lempengannya ya. Kalau sudah DVD-ROM drive, ada kalimat drive itu berarti perangkat yang untuk menjalankan DVD itu sendiri. Jadi yang penting Anda tahu nama ilmiahnya. Ya, oke. Kemudian ini saya lihat di sini nih ada motherboard ya. Motherboard mungkin bisa di zoom juga di situ. Ini motherboard ini. Nah, motherboard saya tuliskan di atas di sini. Nih. Nah, ini disebut juga dengan papan Indo. Jadi kalau motherboard ini Indo, ya, board itu papan. Sehingga kalau diberikan arti dalam bahasa Indonesia itu adalah papan Indo. Ini disebut juga dengan mainboard. Keduanya ini sering digunakan ya, kedua istilah ini. Nah, kalau main itu artinya utama.
board papan, sehingga di sini menjadi papan utama. Keduanya sama ya, hanya sebutan aja. Nah, mengapa dia disebut papan induk atau papan utama? Karena motherboard atau mainboard ini itu adalah tempat disambungkannya, ditancapkannya, dipasangkannya berbagai perangkat komputer lainnya, dan dia itu menjadi penghubung antara perangkat satu dan lainnya. Satu contoh ya, CPU atau CPU, mikroprosesor itu nancap ke motherboard, kartu grafis ke motherboard, semua nanti akhirnya terhubung ke motherboard. Nah, yang menghubungkan misalnya memori utama dengan storage atau dengan hard disk, siapa? Motherboard. Dua-duanya tancap di sini. Jadi motherboard ini disebut papan induk atau papan utama karena memang utama dia, memang dia induknya. Karena semua perangkat itu nanti akan tersambung ke dia, dan dia juga berfungsi untuk sebagai media untuk menyambungkan, menghubungkan perangkat yang satu dengan lainnya. Sehingga kalau kita ingin tahu motherboard itu fungsinya apa, jawab aja seperti tadi, gampang kan? Fungsi dari motherboard adalah tempat disambungkannya berbagai perangkat komputer, dan dia juga berfungsi sebagai penghubung yang menghubungkan perangkat satu dengan lainnya. Jadi nggak usah dihafal ya, dengan pengertian ini aja kita sudah tahu. Jadi mengapa dia disebut ini jelas sudah, dia memang suatu motherboard yang tempat yang paling utama. Bahkan tidak untuk yang ada di dalam, yang luar pun begitu. Di sini akan disambung ke keyboard, ke mouse, ke monitor, kemudian untuk LAN, dan semuanya tersambung ke motherboard itu semua. Memang dia markasnya ya, markas besarnya gitu. Oke, itu adalah motherboard. Kalau motherboard ini saya lepaskan dari tempatnya, maka akan tampak seperti ini. Ini sudah ada yang terlepas ya. Cuma ini bentuknya lain, ini bentuknya memanjang. Tapi kalau ini kotak ya, kalau ini adalah kompaktor ATX, jadi motherboard yang kompaktornya ATX. Apa kompaktor nanti kita bahas ketika di motherboard. Kalau ini jelas ini micro ATX ya. Jadi nanti beda juga, kemampuannya nanti jadi beda. Oke, di sini ini motherboard sama nanti dengan itu. Mungkin bisa di zoom ya. Kasihan yang di rumah mungkin dia tidak bisa melihat, kalau yang di sini jelas bisa melihat. Nah, di sini nanti di sinilah dipasang memori utama. Ya, ini di sini mau saya tunjuk, ya. Kelihatan nanti ya. Ini ada memori utama, bisa diambilkan memori utama. Ya, itu gambarnya coba lihat di sini. Nah, ini nanti akan terpasang di sini. Jadi benda ini disebut memori utama, ya, main memory, ya. Tapi orang umum menyebutnya dengan nama RAM. Ini saya tuliskan di sini, memori utama. Nama ilmiahnya adalah main memory. Tapi orang umum menyebutnya adalah RAM. RAM ini random access memory. Sebetulnya ini nama sebuah teknologi. Memang ini menggunakan teknologi RAM. Padahal yang menggunakan teknologi RAM itu tidak hanya ini saja. Ini dynamic RAM ya. Nanti static RAM itu juga menggunakan teknologi RAM. Jadi yang menggunakan teknologi RAM itu banyak. Tapi karena salah kaprah, orang sudah biasa nyebut RAM ya, biarkanlah. Jadi di sini nama ilmiahnya main memory atau memori utama. Fungsinya apa? Dia untuk menyimpan data ketika komputer masih nyala, sedang operasi. Ketika komputer sedang operasi, seluruh data itu akan disimpan di sini. Ya, nanti kalau komputernya mati, ya hilang semua. Mengapa dia disebut utama? Nanti pada bahasa memori itu panjang sekali, akan kita bahas seperti itu. Tapi yang jelas fungsinya adalah untuk menyimpan data yang sifatnya sementara, yaitu ketika komputer sedang aktif atau nyala. Artinya kalau komputer mati, ya hilang di sini, persis semua. Nah, ini memori utama. Kemudian ini tempatnya slot-slot untuk kartu grafis ya, ini ya.
itu nggak ada yang terlepas, sayang ini ada di sini, tapi sudahlah, nanti toh suatu saat kita akan tahu juga. Nah, kemudian di sini ini ada CPU atau mikroprosesor. Jadi kalau di sini tertutup oleh heatsink ya, oh enggak, ini heatsinknya udah lepas, ini ya. Tapi di sini saya tunjukkan ini, bisa ya di zoom ya. Nah, ini bisa dilepas ya. Jadi saya lepaskan dulu, sebentar. Nah, ini wujudnya. Mungkin bisa dekatkan, bisa didekatkan di situ. Nah, itu adalah CPU atau prosesornya ya. Ini. Jadi ini nama orang menyebut umum itu adalah prosesor ini ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ini tulisannya prosesor, itu tulisannya ya, double S di sini. Nah, ini sebetulnya istilah ini benar ya, tapi ini mengacu pada istilah umum. Kalau untuk yang macam gini ini lebih tepat ya disebut CPU atau mikroprosesor. Jadi ini CPU ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Central Processing Unit. Nah, ini banyak lagi yang menyebutnya dengan nama mikroprosesor ya. Ini. Nah, ini kalau mikroprosesor itu dalam bahasa Inggrisnya saya tuliskan di bawahnya aja kayak begini. Mikroprosesor. Kalau sudah di Indonesia kan ya jadi kayak begini. Itu lebih tepatnya. Karena nanti yang namanya prosesor itu banyak sekali yang prosesor itu. Kalau yang ini adalah CPU, nanti ada lagi GPU yang ada di kartu grafis dan masih ada lagi. Jadi prosesor itu banyak. Di sini prosesor ini prosesor. Tapi kalau prosesor yang utama yang ada di motherboard tadi ini dikenal dengan nama CPU. Jadi artinya gini, prosesor itu terdiri dari CPU, GPU dan lain sebagainya. Jadi kalau ini disebut prosesor boleh saja, tapi kurang spesifik ya, karena nanti prosesor itu banyak dulu. Tapi kalau kita sebut CPU jelas, inilah CPU atau mikroprosesor. Lantas apa fungsinya di sini? Ini loh yang dikatakan otaknya komputer itu ini. Orang awam itu nyebut otaknya komputer. Jadi nanti data-data atau informasi yang masuk dalam komputer ini itu akan diproses di sini. Jadi dia sentral ya, sentral, pusat. Semua data informasi akan diproses di sini. Dan ini loh yang menjalankan instruksi-instruksi ya, dan sekaligus mengendalikan operasi dari komputer itu sendiri. Jadi operasi atau jalannya operasional komputer ini nanti akan dikendalikan oleh dia juga. Tentu bukan dianya ya, itu ada software yang mengisi di sini. Jadi kerjasama software dengan ini itulah yang akan mengendalikan itu. Dan yang melaksanakan instruksi adalah ini. Jadi semua data atau informasi itu nanti akan diolah di sini. Nah, ini fungsi utama dari prosesor. Nah, sekarang bahasan kita adalah mengenai prosesor. Sekarang Anda sudah tahu ya. Jadi kalau saya jelaskan tadi dari awal, oh di sini prosesor di mana? Ternyata di motherboardnya sekarang sudah tahu bentuknya. Nanti ada berbagai macam tipe prosesor. Itu belakangan kita bahas. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian fisik daripada prosesor itu sendiri, tapi pada sesi berikutnya. Sebelum itu mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau mau ada yang bertanya. Yang izin bertanya ya. Jadi kalau kayak kita orang awam ini kan perbedaan CPU sama PC jelas berbeda berarti ya? Beda. Ya. Jadi kalau ini namanya PC ya, PC desktop. Kalau ini CPU gitu.
Kenapa dulu orang itu salah menyebut ini CPU? Saya jelaskan sebentar aja di sini ya. Dulu itu ada yang kayak begini ini, kemudian orang luar itu tanya begini, itu CPU-nya apa? Nah yang dimaksud ya, komputer ini menggunakan prosesor apa? Tapi karena dia bilang itu CPU-nya apa, orang Indonesia bilang, oh ini namanya CPU. Padahal yang dimaksud adalah ini. Karena kecanggihan sebuah komputer itu, ya, itu sangat bergantung utama pada CPU-nya ini, gitu loh. Makanya kalau orang nanya, itu komputermu CPU-nya apa? Oh, Core i7, Core i9, seperti itu. Tapi karena nunjuknya, ini CPU-nya apa? Ini kan di dalam loh. CPU-nya apa? Orang Indonesia tahu, oh, ini namanya CPU. Gitu. Jadi kalau ini semua ini disebut CPU, salah besar. Secara ilmiah total itu salah. Karena CPU adalah ini ya. Jadi untuk Anda yang ada di sini paham dan yang ada di rumah berubah untuk menyebut itu. Karena itu nanti fatal itu kalau nggak diubah. Oke, paham di sini? Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Ya, kita lanjut pada sesi berikutnya.